Halo teman-teman sekalian, kita bertemu dalam perkuliahan struktur data. Dalam pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang rencana pembelajaran pada semester ini. Nah, rencana pembelajaran kita akan saya sampaikan dalam outline belajar berikut ini. Pertama yang akan kita pelajari nantinya adalah peralatan belajar ya. Peralatan belajar yang kita butuhkan nanti yang pertama adalah server web lokal. Nanti teman-teman bisa menggunakan SAM, Laragon. SAM atau Laragon. Disarankan menggunakan PHP versi 7. Untuk panduan SAM atau Laragon, teman-teman bisa mengaksesnya melalui channel ini. Kemudian teman-teman juga membutuhkan kode editor PHP. Disarankan menggunakan Notepad++ atau Visual Studio Code. Panduan Notepad++ atau Visual Studio Code juga bisa diakses melalui channel ini. Kemudian berikutnya, disarankan menggunakan laptop sendiri dengan sistem operasi Windows 10 ke atas, karena nanti teman-teman akan ada latihan-latihan sederhana yang memerlukan untuk menyimpan proyek-proyek sederhana yang dibutuhkan selama perkuliahan berlangsung. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya struktur data. Nah, struktur data yang akan kita pelajari nanti penting yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal algoritma, kode program ataupun nanti dalam hal penyimpanan data. Dalam ini nanti dalam penyimpanan data kita akan membahas tentang resource dan accessibility. Nah, nanti dengan adanya struktur data yang bagus, maka nanti penyimpanan data akan lebih hemat dan lebih efektif dalam memakan resource atau sumber daya ataupun accessibility-nya. Kemudian yang kedua, akan meningkatkan optimasi performa aplikasi yang dihasilkan. Jadi nanti kalau kita mengerjakan aplikasi atau web ataupun program komputer dalam skala besar dengan adanya struktur data yang bagus ini, nanti diharapkan program-program yang dihasilkan akan teroptimasi, akan bekerja dengan optimal. Berikutnya, optimasi penggunaan resource hardware komputer ya. Jadi nanti kalau kita mengelola data dengan struktur yang bagus ya, maka penggunaan hardware juga akan lebih optimal ya. Jadi nanti tidak terbuang tapi juga tidak ada yang sia-sia ya. Kemudian berikutnya, meningkatkan keterbacaan data dan kode sehingga memudahkan maintenance dan pengembangan lanjut ya. Jadi seringkali dalam pengembangan sebuah sistem informasi berbasis komputer, kita memerlukan itu ya, tim ya, ataupun nanti kita ketika mengingat kode-kode itu di masa yang akan datang ya, kalau kodenya itu tidak dibuat dengan struktur yang bagus ya, maka mungkin kita sendiri juga akan bingung. Apalagi nanti kalau kita sudah bekerja dengan tim, nanti kalau tanpa ada menggunakan struktur data yang bagus ini ya, tentunya nanti itu ya akan menyulitkan ya. Jadi nanti anggota tim lain ya akan sulit membaca kode kita dan sebaliknya. Selanjutnya adalah menangani kasus-kasus seperti data warehouse, application programming interface atau API dan backup dan lain-lain ya. Jadi nanti dengan adanya struktur data yang bagus ya, nanti ketika sistem kita nanti diinteraksikan dengan program lainnya ya, semacam API seperti ini ya, maka akan lebih mudah ya. Ataupun kalau nanti kita menggunakan sistem pihak ketiga, itu nanti kalau tanpa adanya struktur data yang bagus ya, maka nanti kita juga akan kesulitan ya. Begitu juga nanti dalam data warehouse ya, atau penggudangan data ya, ataupun nanti dalam hal backup ya, tanpa ada struktur data yang bagus, tentu gudang data ataupun backup ya itu akan menjadi semrawut ya, dan menyulitkan kita ataupun pengguna berikutnya di kemudian waktu. Berikutnya, pentingnya struktur data adalah memudahkan manajemen tim pengembang ya. Jadi nanti dengan adanya struktur yang bagus ya, dalam hal manajemen ya, tentu hal itu akan menjadi lebih mudah ya. Selanjutnya nanti akan kita pelajari adalah algoritma pemrograman dasar PHP. Nah,
dalam pertemuan kali ini ya, saya akan menyampaikan dasar-dasarnya atau hal-hal apa yang akan kita pelajari nantinya dalam algoritma program dasar PHP ya. Yang akan kita pelajari dalam algoritma dasar pemrograman PHP ya, nanti yang pertama adalah membuat kode dan menjalankan kode program PHP. Nah, ini saya sampaikan karena asumsinya begini, mungkin teman-teman sekalian ada yang sudah familiar atau sudah bisa mengoperasikan pemrograman PHP. Namun demikian ya, kalau ada yang belum bisa, maka nanti dengan adanya pengantar ini ya, diharapkan teman-teman semua ya secara bersama-sama bisa mengoperasikan kode program PHP ini ya. Nah, untuk algoritma sendiri nanti teman-teman biasanya sudah mempelajari dalam mata kuliah yang lainnya ya. Namun demikian ya, seringkali dalam mata kuliah algoritma pemrograman tidak menggunakan bahasa pemrograman PHP karena oleh karena itu ya, saya kira menjadi penting ya saya menyampaikan algoritma dasar pemrograman PHP. Nanti ini singkat saja dalam satu kali pertemuan ya, karena asumsinya untuk konsep-konsepnya teman-teman sudah mempelajarinya dalam mata kuliah yang lainnya. Kemudian nanti kita akan belajar variabel dan tipe data dasar ya. Dalam konsep algoritma tentu ya variabel dan tipe data dasar itu nanti akan dipelajari ya. Dalam pertemuan ini nanti kita juga akan belajar percabangan ya dan perulangan ya. Saya kira ini familiar ya teman-teman yang belajar algoritma ya. Kemudian debuggingnya bagaimana dalam pemrograman PHP ya. Jadi nanti tidak detail ke algoritma ya, tapi nanti kita lebih fokus ke bagaimana mengoperasikan pemrograman PHP ya. Algoritma secara detailnya teman-teman diasumsikan sudah mempelajarinya dalam mata kuliah yang lainnya. Kemudian kita juga akan belajar tentang operator di pemrograman PHP ya, karena nanti operator ini akan sering kita gunakan ya, dan mungkin unik ya, nanti dengan bahasa pemrograman yang lainnya agak berbeda ya. Oke, lanjut. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi pada pemrograman PHP ya, sama dengan algoritma ya, dan mungkin ini merupakan salah satu bagian dari materi pembelajaran algoritma ya. Tapi secara khusus ini nanti kita sampaikan karena dikhawatirkan kalau teman-teman belum paham mengenai fungsi pada pemrograman, nanti ketika kita membuat program lebih lanjut menggunakan pemrograman PHP kurang paham gitu ya. Dan pemrograman PHP nanti sebenarnya punya karakter khusus dibandingkan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya ya. Nah, nanti teman-teman akan pelajari pada saat kita masuk ke materi fungsi pada pemrograman PHP ya. Nanti di sana kita akan mempelajari pengertian dari fungsi, kemudian deklarasi fungsi pada PHP ya, kemudian pemanggilan fungsi pada PHP juga. Selanjutnya mempelajari perbedaan fungsi dan prosedur. Nah, ini nanti yang agak berbeda ya dibandingkan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Kemudian kita dalam pertemuan ini juga akan mempelajari fungsi dengan nilai default PHP. Saya kira kalau ini sama ya dengan bahasa pemrograman lainnya ya. Dan selanjutnya yang juga sering digunakan ya adalah fungsi rekursi ya. Jadi nanti mungkin yang penting ini ya, kalau asumsinya yang ini sudah paham ya, jadi nanti yang ini diharapkan dalam pertemuan tersebut teman-teman menjadi lebih paham ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari nantinya adalah struktur dasar PBU PHP ya. Nah, PBU ini juga sering digunakan ya dalam berbagai bahasa pemrograman modern ya, termasuk PHP ya. Dan nanti kita juga akan menerapkan ya konsep-konsep PBU ini ya. Oleh karena itu saya kira menjadi sangat relevan kalau dasar ya tentang PBU ini saya sampaikan juga sebelum kita mempelajari struktur data lebih dalam ya. Nah, untuk yang kita pelajari pada struktur dasar PBU ini tentu juga tidak lengkap ya, karena seperti algoritma ya, yang asumsinya teman-teman sudah mempelajarinya dalam materi perkuliahan yang lainnya. Yang penting-penting nanti teman-teman ya perlu mempelajari kelas dan instansiasi serta objek ya. Saya kira ini penting sekali ya. Kalau teman-teman tidak memahami ini ya, saya kira nanti akan sulit memahami kode program ya yang menggunakan konsep-konsep kelas, instansiasi dan objek ini. Kemudian properti dan metode, kalau ini sebenarnya cuma istilah saja ya, praktiknya nanti sebenarnya gampang ya. Kemudian enkapsulasi ini ya, kemudian konstruktor ya, ini mungkin ini yang agak berbeda ya teman-teman kalau belum belajar PBU ya, mungkin belum paham mengenai konsep konstruktor ini.
Begitu juga nanti dengan pewarisan dan polimorfisme. Saya kira ini konsep-konsep dasar dari PBU ya, yang teman-teman perlu pelajari ya sebelum mempelajari materi lanjut ya yang menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah struktur array PHP. Nah ini sampai pada bab ini ya kita sudah mulai masuk pada struktur data ya, yaitu pada materi inti kita ya. Nah, struktur data yang pertama kita pelajari adalah array. Nah, saya kira array ini ya, walaupun teman-teman mungkin tidak sedang belajar mengenai materi struktur data, sering juga disampaikan pada mata kuliah yang lainnya ya. Yang akan kita pelajari pada struktur data array ini, yang pertama adalah deklarasi dan pemanggilan array ya. Nah, tentu ini saya kira itu ya, dalam semua materi tentang pemrograman ya, kita akan mempelajari tentang deklarasi dan pemanggilan array ya, seperti kalau kita belajar tentang fungsi. Kemudian ya, kita akan mempelajari dua jenis array ini ya, yaitu array index dan array asosiatif. Nanti seperti apa akan kita pelajari pada pertemuan tersebut ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang array multidimensi ya. Jadi mungkin bisa kita kategorikan ya bahwa ketiga ini adalah tiga jenis array ya yang umum digunakan. Kemudian secara khusus ya, array itu nanti menyediakan perulangan ya. Jadi melalui array ini ya, saya lihat ya di bahasa pemrograman lain juga demikian ya. Kemudian nanti perulangan array pada PHP seperti apa akan kita pelajari nanti ketika kita masuk ke materi tersebut ya. Selanjutnya kita juga akan belajar fungsi-fungsi array tentunya dalam bahasa pemrograman PHP ya. Karena nanti mungkin dalam bahasa pemrograman lainnya agak berbeda ya. Jadi nanti secara khusus kita akan mempelajari fungsi-fungsi array pada PHP ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita pelajari atau yang rencananya akan kita pelajari adalah linked list ya. Ini bukan linked, betul ya, linked list dalam PHP ya. Nah, struktur data linked list ini nanti secara khusus ya punya karakter-karakter yang berbeda dibandingkan dengan struktur data lainnya, termasuk struktur data array yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti kita akan mulai pelajarannya dari pengertiannya, kemudian karakteristiknya ya, dan jenis-jenisnya. Nah, linked list ini nanti ada single linked list, kemudian ada doubly linked list, kemudian ada circular linked list ya. Jadi nanti ketiga-tiganya akan kita pelajari pada pertemuan tersebut. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang operasi-operasi linked list ya, tentunya dalam bahasa pemrograman PHP. Berikutnya kita belajar tentang fungsi dan kegunaan linked list ya, dalam praktek pemrograman. Nanti seperti apa akan kita pelajari. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari juga implementasinya dalam pemrograman PHP ya. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang stack dan queue ya. Sebenarnya stack dan queue ini merupakan bab sendiri yang memerlukan satu pertemuan masing-masing ya. Namun demikian stack dan queue ini seringkali berpasangan ya. Oleh karena itu ini judulnya saya jadikan satu, yaitu stack dan queue ya. Untuk queue nanti kita akan mempelajari dari pengertiannya ya, kemudian jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis queue nanti ada simple queue, ada circular queue, ada priority queue, dan ada double end queue atau DQ gitu ya. Nanti detailnya seperti apa akan kita pelajari pada pertemuan tersebut ya. Nanti kita juga akan belajar tentang operasi-operasi linked list ya. Operasi-operasi queue maksudnya. Dan secara khusus ya nanti sebenarnya ada juga operasi-operasi NQ dan DQ ini ya. Jadi nanti merupakan dua operasi penting dalam queue ya, yaitu NQ dan DQ ini. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang kegunaan, kelebihan dan kekurangan dari queue ini. Selanjutnya nanti kita implementasikan dalam bahasa pemrograman PHP ya. Nah, pasangannya adalah stack ya. Nah, stack ini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian dan karakteristiknya ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenisnya. Nanti ada dua ya. Ada register stack dan ada memory stack ya. Detailnya nanti akan kita pelajari pada saat pertemuan tersebut. Nanti kita juga akan mempelajari tentang operasi-operasi stack ya. Di sana nanti ada apa saja, silahkan nantikan materinya ya. Selanjutnya kita juga akan mempelajari tentang kegunaan, kelebihan dan kekurangan dari stack semestinya ini ya. Stack ini ya.
dan nanti kita akan implementasikan dalam bahasa pemrograman PHP ya. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sorting ya. Sorting ya secara bahasa artinya adalah pengurutan ya. Jadi nanti tapi detailnya seperti apa nanti akan kita pelajari pada saat pertemuan tersebut ya. Selanjutnya nanti di sana kita juga akan mempelajari mengenai jenis-jenis sorting. Nanti di sana ada bubble sort, insertion sort, ada selection sort, ada quick sort, ada merge sort, dan ada bucket sort ya. Nanti kita akan mempelajarinya. Nanti akan kita implementasikan dalam bahasa pemrograman PHP. Dan nanti juga akan kita lihat ya bahwa di PHP sebenarnya juga sudah ada fasilitas atau fungsi built-in ya. Nanti akan kita coba di sana ya. Nah, setelah sort ya, biasanya kita juga akan mempelajari searching ini ya. Nah, pada struktur data pencarian PHP ya, nanti kita akan mulai mempelajari dari pengertian pencarian itu seperti apa ya. Dan nanti di sana ada materi pencarian linear, pencarian biner ya, pencarian interpolasi ya, dan pencarian dengan tabel hash ya. Pencarian pada struktur data tree. Nah, ini mungkin agak overlap ya. Semestinya kita belajar tree dulu ya. Nanti akan saya urutkan ya materinya. Kita belajar tree dulu, baru belajar yang pencariannya ini ya. Di pencarian pada struktur data tree nanti kita akan mengenal dengan istilah BFS atau Breadth First Search ya. Kita juga akan mengenal DFS ya atau Deep First Search ya. Jadi nanti keduanya seperti apa nanti akan kita pelajari pada pertemuan tersebut ya. Nah, tadi karena dalam searching ya kita sudah menyinggung tentang tree ini ya. Nanti akan kita balik ya materinya, nanti kita akan pelajari tree-nya dulu ya, baru nanti mempelajari yang search-nya ya. Nah, tree ini nanti kita akan mempelajari pengertian dan karakteristiknya ya. Kemudian nanti kita juga perlu mempelajari istilah-istilah dalam tree ini, karena struktur data tree ya dibandingkan dengan struktur data yang sudah kita pelajari sebelumnya ini agak unik ya. Nah, nanti seperti apa ya detailnya nanti teman-teman silahkan ikuti pada materi yang akan datang. Nah, nanti di sana ada istilah node, child node, ada leaf node ya, ada root, ada internal node, ada edge, ada height of node ya, kemudian ada depth of node ya, ada height of tree ya, kemudian ada degree of node, ada subtree ya. Jadi nanti tree ini agak unik ya, nanti silahkan teman-teman lihat materinya lebih detail ya. Untuk jenis-jenis tree nanti ada general tree, ada binary tree, ada balanced tree, dan ada binary search tree ya. Jadi unik sekali ya ini tree ya. Kemudian di sana kita juga akan mempelajari tentang kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dari tree itu seperti apa. Jadi nanti kalau kita sudah mempelajari berbagai tipe struktur data ya yang bisa kita terapkan ya, nanti kita bisa mempertimbangkan suatu masalah itu sebaiknya menggunakan struktur jenis apa yang paling efektif dan mungkin yang paling efisien. Dan nanti kita akan implementasikannya dalam bahasa pemrograman PHP ya. Setelah searching ya dan tree ini yang kita masuk ke struktur data graph ya. Ini unik juga ya, sebagaimana struktur data tree ini ya. Nanti di sana kita akan mempelajari tentang pengertian dan karakteristik dari struktur data graph ini ya. Kita juga akan mempelajari jenis-jenis dari struktur data graph ya, tidak hanya yang sederhana saja. Nanti di sana ada undirected graph ya, ada directed graph ya, dan ada weighted graph serta unweighted graph ya. Nanti keempatnya nanti seperti apa akan kita pelajari pada pertemuan tersebut ya. Seperti sebelumnya ya, kita akan mempelajari kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dari struktur data graph ini, serta nanti kita akan implementasikan dalam bahasa pemrograman PHP ya. Yang terakhir ya, dari jenis-jenis struktur data ini nanti kita akan mempelajari struktur data heap ya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari struktur data heap ya, dari pengertian dan karakteristiknya ya. Kemudian kita pelajari jenis-jenisnya, nanti ada max heap dan ada min heap ya. Kemudian operasi-operasi pada struktur data heap ini nanti ada HPV ya, ini adalah proses untuk mengatur ulang heap untuk mempertahankan properti heap ya. Sebenarnya seperti apa kita lihat ya pada materi yang akan datang. Kemudian ada find max atau find min ya, nanti ada dua-duanya ya. Ini untuk menemukan item maksimum dari max heap atau item minimum dari min heap ya. Jadi nanti karena ada dua-duanya ya,
ada 2 jenis ya, maka nanti kita juga bisa mengoperasikan max heap ya, find max ya untuk max heap ya, dan mengoperasikan find min ya untuk min heap ya. Kemudian kita juga akan belajar operasi menambahkan item baru pada heap, yaitu insertion ya. Kemudian ada operasi deletion untuk menghapus item dari heap ya, serta ada operasi extract min max ya. Ini untuk mengembalikan dan menghapus elemen maksimum atau minimum masing-masing di max heap atau min heap ya. Kita nanti juga akan mempelajari kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dari graph ini ya, dan implementasinya dalam PHP seperti apa nanti akan kita pelajari ya. Yang terakhir ya, ini adalah penyelesaian masalah struktur data tingkat lanjut ya. Nanti kita di sana akan belajar properti algoritma rekursi ya. Nanti akan kita pelajari adalah rekursinya ya, dalam struktur data itu seperti apa ya, karena nanti ada alternatifnya. Kemudian kita belajar memoization ya, serta implementasinya dalam PHP ya. Di tingkat lanjut yang kita pelajari 2 hal itu ya. Oke, saya kira demikian yang akan kita pelajari pada materi yang akan datang pada perkuliahan struktur data ini. Oke, ada tambahan sedikit ya mengenai klasifikasi struktur data. Nah, dari berbagai jenis struktur data yang akan kita pelajari nanti ya, sebenarnya bisa kita klasifikasikan jenisnya ya. Bahwa struktur data itu setidaknya nanti bisa kita klasifikasi secara sederhana atau kita simplifikasi seperti ini ya. Yang pertama, pembagiannya ya, dari serangkaian besar macam-macam struktur data ya, nanti bisa kita bagi menjadi struktur data linear ya, artinya datanya berurutan, dan ada data yang non linear ya. Jadi nanti kalau tree sama graph ini ya nanti membentuk seperti diagram ya, sedangkan linear itu nanti membentuk seperti urutan data ya. Untuk linear sendiri nanti dibagi menjadi 2 ya, makanya nanti kita belajar array ini ya. Array ini merupakan linear yang statis ya, sedangkan queue, stack, dan linked list adalah jenis data linear yang dinamis ya, artinya nanti bentuknya berubah-ubah ya, sedangkan yang array itu nanti bentuknya tetap ya, cenderung tetap lah ya. Oke, saya kira demikian tambahannya sedikit saja ya. Demikian perkuliahan pengantar ini, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya, dan teman-teman bisa mempersiapkan diri sehingga nanti kedepannya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.